Ya, gini, sebelumnya saya sampaikan dulu bisa jadi yang dituduh itu apa? Membiayai dana untuk Palestina juga teroris. Wah, itu Pak, itu lucu sekali. Padahal jelas-jelas itu membutuhkan ya Pak Palestina. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lazismu yang keempat. Hari ini masih bersama saya yang akan mendampingi podcast edisi yang keempat. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita mendatangkan narasumber langsung dari Jawa Tengah. Beliau Bapak Dodok Sartono. Iya. Apa kabar Pak Dodok? Baik Mas Roni. Alhamdulillah. Ini yang puasa penting, tetap semangat Bos. meskipun juga puasa, corona ya Pak ya. Masih corona tetap harus sehat ya. Menurut informasi Pak Dodok Sartono adalah Ketua Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah. Betul ya Pak Dodok? Iya. Ya. Dan ternyata sekaligus owner Geprek Group yang dengar-dengar masakannya itu meresap sampai ke tulang tuh dan cabangnya di mana-mana. Betul ini Pak Dodok? Iya. Ya itu. Wah ini keren itu ini Pak Dodok. Itu hobi masak. Hobi masak terus jadi goreng profesi ayam. gitu. Nah. Masya Allah ini keren Pak Dodok. Tapi pekerjaannya jadi amil. Pekerjaan utama jadi amil, jadi pengusaha itu sebagai samben Pak. Samben, iya. Gini Pak Dodok, insya Allah nanti saya ingin diskusi dengan Pak Dodok gitu ya mengenai tentang isu yang beredar Pak, terorisme yang lembaga zakat diduga mendanai terorisme. Ini kayaknya Kak berat ini Pak, materi ini melihat fenomena lembaga zakat banyak kok dianggap sebagai terorisme. Ya ini penting, saya kira mumpung ini Ramadan, orang biasanya mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu di Ramadan. Tapi dengan isu itu, saya khawatir trust donatur kita itu turun. Tidak hanya Lazismu, ke seluruh lembaga amil zakat bahkan ke Basnas. Karena apa? Ada isu itu. Nah, saya kira ini menarik kita clearkan dan coba seperti apa sebetulnya yang dituduhkan itu bahwa lembaga amil zakat kok ada yang mendanai terorisme. Oke, siap Pak Dodok. Nah, sebelum nanti kita diskusi Pak, ini ada video Pak. Oke. Ini nanti kita bahas bersama videonya, kita lihat bersama di sini. Seperti apa sih modus-modus yang dilakukan? Kan banyak sekali modus yang digunakan. Nanti akan bisa dipelajari oleh Densus. Nanti kalau modus seperti ini ada jaringan siapa dan sebagainya. Nanti ini Densus yang akan mendalami dan kemudian juga nanti penyidik Densus nantinya akan mengevaluasi daripada kejadian yang ada. Jadi harus diumumkan lembaganya apa yang ternyata kotak amal itu disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Tentu ini jangan sampai kemudian menjadi stereotip seolah-olah semua kotak amal di minimarket itu untuk terorisme. Karena itu Polri harus segera mengumumkan di mana dan siapa, apa nama lembaganya yang menyalahgunakan kotak amal itu. Ketika Pak Dodok saat ini kan megang sebagai Ketua Lazismu Jawa Tengah Pak Dodok. Nah ternyata ini ada isu entah benar atau tidak. Jadi ada lembaga zakat yang mendanai terorisme gitu Pak Dodok. Kan ini horor sekali, apalagi lembaga zakat itu urusannya dengan rukun Islam yang ketiga gitu Pak. Tapi ternyata ada kok isu-isu tentang mendanai terorisme. Gimana pendapat Pak Dodok ini? Iya. Gimana Pak? Ya, saya kira ini namanya isu ya boleh-boleh saja, tetapi saya kira ini hal yang negatif. Gini maksud saya, di aturan undang-undang itu kan sudah jelas dan juga di peraturan Basnas jelas bahwa lembaga amil zakat itu wajib melaporkan keuangannya itu pada Basnas dan laporan yang teraudit. Maka apa? Ya sebetulnya tinggal ngecek aja di Basnas apakah ada laporan lembaga amil zakat yang mendanai terorisme. Itu. Saya khawatir ini hanya melempar batu di kali gitu ya, sehingga melihat riak apa enggak nanti. Tetapi selama kita kemudian diam saja ya bisa jadi test case itu masuk. Maka intinya gini Mas Roni, bahwa LAS itu punya kewajiban laporan keuangan teraudit.
Kalau memang ada dana yang menyimpang ya mesti ketahuan. Oh begitu, ya. Gini Pak Dodo, ketika memang tadi menyatakan bahwasanya mungkin ini bisa dikatakan tanda kutip pengalian isu mungkin ya, pengalian isu mungkin ya, pengalian isu dari. Jadi kalau tadi memang itu harus berizin Pak, pendapat Pak Dodo sendiri, kira-kira lembaga-lembaga zakat itu sebenarnya sudah ada undang-undang belum sih Pak yang mengurusi bagaimana pengelolaan zakat itu Pak? Ya. Nah, kita kan sudah jelas ya bahwa kita sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ya. bahwa di sana diatur bahwa siapapun perorangan maupun lembaga itu tidak boleh mengelola dana zakat kecuali dengan izin resmi oleh pemerintah. Dalam hal ini yang ditunjuk adalah Departemen Agama. Nah itu jelas, maka di pendirian aja sudah ada screening yang luar biasa. Plus salah satu kewajiban lembaga zakat adalah melaporkan. Nah, di undang-undang itu juga menyebutkan kalau ada perorangan maupun lembaga mengelola zakat tanpa izin pemerintah, tanpa punya SIM, maka pidana. Itu pidana kurungan 1 tahun atau denda 50 juta. Saya kira itu aturannya sudah jelas diatur di undang-undang. Ya, oke. Berarti memang sebenarnya kalau dikatakan benar itu bahwasanya didanai lembaga zakat ini masih kontroversial ya Pak ya, antara benar atau tidaknya. Karena ketika mungkin Pak Dodo selaku praktisi di bidang lembaga zakat gitu kan Pak, tidak sepakat ya Pak ya ketika ada yang mengatakan bahwasanya lembaga zakat mendanai terorisme, berarti intinya nggak sepakat ya Pak ya? Ya, gini. Jadi gini, isu ini yang dilontarkan oleh pihak tertentu ini saya kira ini sangat merugikan lembaga zakat, baik itu BAS sendiri maupun oleh LAS. Ya. Karena apa? Ini kaitannya dengan trust masyarakat. Betul. Ketika dilontarkan isu seperti itu, maka kepercayaan masyarakat pada LAS akan turun drastis. Mereka takut berpartisipasi mendonasikan zakat, infak, sedekahnya ke LAS karena ada isu itu. Maka saya kira menurut saya transparan atau yang melemparkan itu harus jelas. Silahkan diaudit. Bahkan tidak hanya audit keuangan itu oleh KAP. LAS itu punya kewajiban juga diaudit oleh syariah. Sehingga dana ini penempatannya, pemakaiannya benar apa enggak, itu secara akuntansi diaudit, secara syariah diaudit. Bahkan di undang-undang itu juga disebutkan kalau kita menyalahgunakan dana zakat itu untuk peruntukan tidak sesuai peruntukan di undang-undang dan juga di agama, maka ancamannya pidana 5 tahun. Makanya saya kira LAS juga tidak akan tidak akan sembrono memakai uang itu. Ya, menarik Pak. Nah, sebenarnya ini penjelasan dari Pak Dodo ya, bahwasanya ternyata memang ini bisa jadi pengalian isu juga, bisa jadi benar atau tidak. Tapi memang sebenarnya ketika lembaga zakat itu mengurusi hal seperti ini pasti sudah difikirkan matang-matang, tidak asal-asalan bagaimana ketika tasarruf uang itu untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Oke Pak Dodo, tambahan Pak Dodo, pertanyaan lagi. Gini Pak Dodo, apakah memang ketika sudah ada undang-undang seperti itu kan ini ada beberapa juga lembaga-lembaga zakat yang mereka itu beredar Pak, menghimpun dana zakat, infak zakat, tapi belum ada izinnya, kayak gitu Pak Dodo. Ketika tadi kan Pak Dodo menyampaikan bahwasanya memang masyarakat itu kan juga kepercayaan trustnya kepada lembaga-lembaga tersebut. Nah, ketika Pak tanggapan Pak Dodo melihat lembaga zakat yang belum berizin gitu, gimana Pak? Ya gini, saya kira undang-undangnya kan sudah jelas bahwa lembaga maupun perorangan harus punya izin untuk mengelola zakat. Betul. Maka bagi saya satu mesti langkah pertama edukasi. Lakukan edukasi. Maka di Muhammadiyah sendiri, PP Muhammadiyah sudah menginstruksikan seluruh masjid, seluruh ranting, seluruh amal usaha Muhammadiyah segera membuat kantor layanan lazismu. Karena apa? Muhammadiyah tidak ingin ustadz-ustadz kita yang ngurusi zakat di masjid-masjid itu rame-rame masuk penjara. Karena tidak berizin ya? Iya, tidak memiliki payung hukum untuk mengelola zakat. Termasuk zakat fitrah loh ini ya. Iya. Jadi zakat fitrah pun makanya ini teman-teman di takmir masjid
Iya. Itu. Berbondong-bondong minta izin. Pak. Iya, kalau nggak hati-hati, ada orang yang tidak suka dilaporkan, ya kena pidana. Betul, Pak, betul. Nah, maka tadi pertama mesti edukasi. Yang kedua, menurut saya kalau lembaga itu memang ada dan muncul di masyarakat tanpa izin, saya kira satu, Basnas bisa memanggil. Yang kedua juga Depak bisa memanggil untuk lakukan klarifikasi. Ya mungkin langkah-langkah edukasi awal lah. Tapi kalau sudah dilakukan langkah-langkah klarifikasi kok nekat, ya bisa jadi ini masuk wilayah pidana. Pidana, oke. Siap. Itu aja. Ya, berarti memang harusnya memang posisi di Ramadan ini malah krusial ya Pak ya. Ketika masjid-masjid itu mengelola zakat fitrah pada khususnya ya Pak ya, mengumpulkan tapi tidak berizin. Nah ini tambahan dari Pak Dodo menarik sekali. Ini bisa menjadi solusi gitu kan, ketika mungkin ada takmir masjid yang menonton podcast ini, ketika memang ingin mengelola dana zakat fitrah, mintalah surat izin kepada lembaga-lembaga zakat yang sudah berizin. Dengar-dengar memang lazisme itu sudah tingkat nasional ya Pak Dodo ya? Oh ya, jadi lazisme sudah dikukuhkan oleh Kementerian Agama sebagai Lasnas. Lembaga ambil zakat tingkat nasional. Masya Allah. Itu, dan sebagai Lasnas berhak mendirikan kantor-kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Itu tingkat provinsi ada Pak ya? Provinsi ada, kabupaten ada, sampai dan di bawah itu ada KL dimanapun boleh di wilayah Indonesia, kantor layanan. Siap. Oke, terakhir Pak Dodo, mungkin harapan Pak. Harapan ketika tadi tanggapan tentang teroris sudah dijelaskan, sekarang harapan Pak Dodo ketika melihat fenomena kok dikreditkan ketika memang lembaga zakat dianggap pendanai, dan tadi yang terakhir adalah untuk berizin, mungkin harapan Pak kepada teman-teman yang melihat podcast hari ini. Ya gini, sebelumnya saya sampaikan dulu, bisa jadi yang dituduh itu membiayai dana untuk Palestina juga teroris. Wah itu Pak, itu lucu sekali. Padahal jelas-jelas itu membutuhkan ya Pak Palestina. Iya. Karena Pak bisa jadi yang melontarkan ini Yahudi. Wah, dan menurut Yahudi kan orang pejuang-pejuang Palestina dianggap teroris. betul. Menarik itu Pak. Iya. Bisa jadi isu ini yang memunculkan orang-orang Yahudi. Las yang membantu saudara-saudara kita Muslim di Palestina dianggap membantu teroris. Nah itu makanya satu, harapan saya itu clear lah mengurus ini. Kalau memang ragu silahkan panggil audit. Itu. Yang kedua menurut saya ya bagi LAS sendiri juga introspeksi diri. Mengelola keuangan dana ZIS itu dengan transparan dan akuntabilitas. Minimal lah tunjukkan dengan cara ya diaudit, sehingga keuangan kita betul-betul transparan dan akuntabilitas, secara profesionalisme bisa dipertanggungjawabkan. Itu, sehingga tidak muncul kecurigaan masyarakat dananya kemana, jelas ketika diaudit itu. Nah, pesan saya juga kalau di lazisme insya Allah tahun ini kita targetkan seluruh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah diaudit oleh akuntan publik. Oleh keren ya Pak ya. Eksternal. Itu dalam rangka apa? Ya jangan sampai muncul kecurigaan seperti itu. Membangun trust para donatur kita, trust masyarakat kita kepada lazisme. Ya, Pak Dodo, ini ada satu tambahan pertanyaan Pak. Ketika tadi kita bincang-bincangnya mungkin gara-gara mengirimkan dana untuk Palestina terus dianggap teroris oleh orang-orang Yahudi. Nah ini pertanyaannya, saya tuh lihat di pamfletnya gitu Pak, spanduk-spanduk ternyata lazisme itu juga ada Save Palestina. Lah ini gimana Pak? Jenengan selaku Ketua Lazisme Jawa Tengah menanggapi ini. Jadi gini, pertama perlu diperjelas sebetulnya teroris yang dimaksudkan itu seperti apa sih itu. Saya kira teman-teman saudara kita di Palestina yang berjuang memperjuangkan hak kemerdekaannya, kemudian dampak kemanusiaan dari perang berkepanjangan yang luar biasa. Saya kira ini sebuah perjuangan ya, sebagaimana bangsa Indonesia dulu berjuang mempertahankan negaranya. Dan lazisme lebih pada dampak kemanusiaan perang ini. Mari kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim di Palestina itu yang berdampak
secara ekonomi, secara sosial, perang ini ke seluruh sendi-sendi masyarakat di saudara-saudara Muslim di Palestina. Jadi ini adalah tidak hanya sekedar perang antar negara, tetapi ini tragedi kemanusiaan yang Lazismu harus hadir untuk membantu mereka. Bahkan saya kira di Palestina pun bukan semua Muslim. Itu mereka terkena dampak perang, terjadi tragedi kemanusiaan ini, ya kita bantu. Nah, ini berarti salah satu membuktikan memang Lazismu tidak hanya penyalurannya di dalam negeri ya Pak ya, termasuk di luar negeri. Ya, jadi kita memang ada, terutama di Ramadan itu sebetulnya sebelum pandemi dulu kita biasanya malah mendatangkan imam-imam masjid dari Timur Tengah. Mereka biar bercerita tentang kondisi Timur Tengah, tentang saudara-saudara Muslim kita di Palestina yang dijajah oleh orang-orang Yahudi itu. Sehingga harapan kita kaum muslimin Indonesia ikut bergerak hatinya membantu saudara-saudara kita. Nah, ini karena 2 tahun ini pandemi sehingga kita tidak menghadirkan imam Palestina. Kita tetap bergerak menghimpun dana untuk saudara-saudara kita di Palestina sebagai wujud kepedulian kita. Maka sekali lagi berkaitan isu ada las mendanai teroris ini, saya kira harus digulirkan berkaitan lembaganya apa yang dicurigai, kalau perlu tadi ya disidik jelas, sehingga ini tidak menjadi isu liar yang merugikan semua pihak, saya kira. Iya betul Pak, ya karena memang itu di blow up itu loh Pak, di blow up di media yang membuat ternyata terkesan benar-benar real berita ini. Padahal itu kan belum tentu kebenar. Bahkan sampai sekarang pun saya pribadi pun belum melihat kalau benar-benar lembaga zakat itu dipidanakan gara-gara seperti itu. Tapi isunya terlalu besar Pak. Ini yang membuat lembaga zakat jadi horor gitu Pak bergerak. Tapi saya kira Lazismu tetap dalam koridor keagamaan, keindonesiaan. Siap. Sebagai lembaga amil zakat yang menghimpun, bekerja secara profesionalisme dalam bingkai tadi aturan kenegaraan ya kita taati, aturan keagamaan ya kita taati. Saya kira itu Mas Roni. Siapa? Ya. Gini Pak, untuk dana zakat infak sodakohnya yang dihimpun Lazismu, tasarufnya itu untuk apa saja sih Pak? Selain saya dengar kan mungkin hanya untuk orang-orang miskin modal usaha, atau ada lagi Pak untuk yang termasuk teroris tadi gitu. Gimana lagi? Gini, jadi kalau zakat kan sudah jelas ya, diatur dalam Al-Quran untuk 8 asnaf itu. Untuk infak sodako saya kira lebih fleksibel, itu pemanfaatannya. Tetapi intinya di Lazismu Jawa Tengah sendiri ada 5 prioritas program kerja di 2021 ini. Satu ya UMKM, kita bagaimana membantu recovery dampak pandemi yang setahun lebih ini. Itu mesti banyak UMKM yang bertumbangan, maka kita punya program pemberdayaan UMKM. Yang kedua adalah Save Our School, itu kita membantu sekolah-sekolah di pinggiran terutama yang masih sangat minim, itu fasilitasnya, gedungnya, bahkan gaji untuk gurunya ya Pak ya, karena hanya murni mengandalkan bos. Iya betul. Dengan siswa yang sangat kecil bisa dihitung cara matematika. Maka juga didukung program ketiga adalah peduli pada guru. Kalau Save Our School lebih pada sarprasnya sekolahan, kalau peduli guru lebih pada insentifnya. Kita lihat coba kalau di desa-desa pinggiran itu. Termasuk guru saya SD juga kayak gitu, gaji 300.000 per bulan. Gaji 200.000, 300.000 sebulan loh. Itu. Nah, maka ini saya kira sekali lagi Lazismu perlu hadir. Oke, siap. Nah, yang keempat program unggulan kita beasiswa Sang Surya. Kita sebetulnya ada beasiswa Mentari. Itu untuk SD sampai SLTA lah, tapi kita lebih fokus ke Sang Surya untuk mahasiswa karena kita anggap SD sampai SLTA sudah di cover oleh pemerintah lah, bisa gratis kalau memang tidak mampu. Itu sehingga untuk mahasiswa ini beasiswa Sang Surya yang terakhir adalah program prioritas kita
Qaryah Thayyibah. Ini kerjasama dengan Aisyah, membimbing, membina sebuah wilayah desa secara menyeluruh, baik sisi ekonominya, sosialnya, pendidikannya, kesehatan, bahkan spiritualnya. Berarti kayak desa binaan gitu ya, Pak? Dibina oleh Aisyah Lazismu yang support untuk pendanaan. Oke, nah itu. ini menarik Pak Dodo. Ketika tadi melihat programnya Lazismu itu kan memang banyak menyasar kepada orang-orang miskin ya Pak ya. Ketika memang isu teroris itu blow up itu kan efeknya menjadi masyarakat enggan menunaikan zakat. Dan efeknya kan termasuk kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Berarti ini sangat-sangat merugikan sekali dong Pak, isu kayak gini. Ya, nah itulah dampaknya. Tapi saya kira mudah-mudahan dengan transparansi lembaga amil zakat termasuk Lazismu sendiri yang saya tadi katakan semua kantor Lazismu diaudit oleh KAP, kantor akuntan publik. Saya kira ini akan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada Lazismu. Oke, siap. Itu. Nah, di tahun 2020 kemarin penghimpunan kita di Jawa Tengah 60 sekian lah miliar. Kita targetkan tahun ini bisa sampai 90-an miliar. Hampir 100 dong Pak. Kenapa nggak 100 sekalian? Iya. Itu tergantung Sragen nanti. Oh, kalau Sragen. Wah, ini bahaya ini Sragen ditarget. Siap. Terima kasih Pak Dodo. Demikian teman-teman podcast Lazismu. Jadi memang ini kembali kepada masyarakat ya, bahwasanya ini bisa jadi pelajaran besar bagi kita. Mungkin calon-calon nanti donatur lembaga zakat juga harus lebih bisa mengetahui kelebihan lembaga zakat itu seperti apa, sehingga tidak asal-asal juga menunaikan zakat dan infak dan sedekah. Pak Dodo menjadi pelajaran besar bagi lembaga zakat yang lainnya, bahwasanya memang lembaga zakat itu wajib berizin, wajib punya SK untuk pengelolaan. Oke, demikian Sobat Lazismu untuk podcast hari ini. Terima kasih perhatiannya. Ketika nanti komen, share, ataupun like silahkan di bawah. Kami tunggu pertanyaan atau diskusi bagi Sobat Lazismu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.